Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب بالمصطفى الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله من ولا نعم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسره رحمه الله في اللهم ويرحمهم عند رجاء في الجنة وفعنا وبركاتهم سلام الآخر من لاحظة النبي. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك شر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian makan Allah, alhamdulillah tidak terasa kita hampir berada di penghujung bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab Al-Murajab, Rajab mulia, Rajab Al-Asam, Rajab Al-Asab. Rajab itu banyak namanya, yang disebutannya dengan Al-Asam atau Al-Asab, ada Rajab Al-Mu'azzam dan masih banyak lagi yang lainnya. Artinya kalau udah satu bulan itu memiliki banyak sebutan, pertanda bulan itu memiliki keistimewaan jamaah sekalian. Dari itu bulan Rajab itu bulan mulia, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitabullah, yakni Lauhil Mahfuz. Pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan mulia. Nah, para alim ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW itu bersepakat, ya, bahwa 4 bulan mulia itu salah syarat wahidun farad, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan pisah sendiri. 3 bulan berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan pisah sendiri, yakni bulan Rajab. Alhamdulillah. Bulan Rajab itu ya insyaallah kalau tidak khilaf untuk tahun ini tanggal 1 Februari Maghrib udah masuk itu apa Rajab, insya Allah 1 Februari. 1 Februari kalau di tanggalan hari raya apa tuh? Imlek ya. Beb nggak salah, Beb, ini lumayan Imlek apa ini? Kebetulan barengan. Ya. Jadi kalau Imleknya pagi, siang, sore, kalau kita malamnya Rajab, bulan mulia. Ya. Ya. Ada yang secara rutinitas dia adakan sekaligus haul ayahandanya. Nah, itu haul saya punya mertua Habib Abdullah bin Ali Habsyi di setiap tanggal 1 Rajab. Yaitu putra almarhum putra saya punya mertua Habib Fauzi, Ahmad Fauzi bin Abdullah Habsyi senantiasa mengadakan haul ayahanda tercintanya, yaitu mertua saya Habib Abdullah bin Al-Habsyi. Itu di setiap tanggal 1 Rajab, jamaah sekalian. Ya, 1 Rajab ini luar biasa, bulan Rajab maksudnya. Bulan Rajab itu bulan mulia. Di antara kemuliaan bulan Rajab itu terdapat di dalamnya peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal berapa tuh? 27 Rajab, ya, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, insyaallah nanti kita akan bahas adapun keutamaan Rajab nanti itu tambahan. Ya, Habib mau sampaikan berkenaan al-i'tisam bihablillah, yaitu berpegang teguh pada tali atau agama Allah. Sebelumnya kita baca niat ta'alum wa ta'lim, kemudian dilanjutkan bacaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara global. Ya, kita baca, ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bil qur'ani imaman bil ka'bati qiblatan bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin
أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره في اليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فضلك اللهم ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Amin. Bisa terdengar dengan jelas tidak suara Habib? Hah? Dengar jelas ya? Begini Habib taruh begini jelas nih, terdengar jelas. Alhamdulillah. Taib jamaah sekalian melakukan Allah. Alhamdulillah, sebagaimana yang Allah Ta'ala pertemukan kita saat ini dalam rangka thalabul ilm wa silaturrahim. Dan baru saja kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima Allah Ta'ala. Amin. Dan duduknya kita setelah sholat subuh sampai nanti terbit matahari, ya, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Zikir dalam arti kita belajar, ya, sampai terbit matahari, lalu sholat sunnah 2 rakaat sunnatul isyraq, maka kata Nabi, ya, itu nilainya falahu, baginya apa? Nah, umroh, haji umroh sempurna, sempurna, sempurna. Begitu kata Nabi kita Muhammad SAW. Walhal saat ini untuk melaksanakan haji atau umroh itu 2 tahun kita ya, nggak haji umroh ya, nggak haji maksudnya. Kalau umroh masih mungkin, tapi haji, masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang, ya, bisa melaksanakan haji insya Allah, amin. Sebagaimana biasanya jamaah, di samping ujian pandemi COVID-19 ya sedang melanda dunia dan termasuk Indonesia meskipun sudah membaik kondisinya. Kemudian ada lagi Omikron, itu kata orang ibunya corona katanya. Ya, coronanya udah ini Omikron ya. Ya, Omikron. Ya, ibunya corona datang. Mudah-mudahan enggak nenek kakeknya datang lagi repot ya. Dari itu ya, dari pihak pemerintah kita, baik itu pemerintah kota maupun pusat, menghendaki untuk senantiasa prokes. Ya, Habib tadi terburu-buru, tergesa-gesa, jadi nggak pakai masker. Yang pakai masker silakan dan bagus. Yang nggak pakai juga insya Allah khair. Mudah-mudahan baik ya, insya Allah pulang dari sini makin sehat. Kenapa? Sholat subuh. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara, Allah jaga kita semuanya, amin. Taib jamaah sekalian makan Allah, sebagaimana yang Habib sampaikan tadi, bahwa Habib mau sampaikan berkenaan yaitu berpegang teguh kepada tali atau agama Allah. Tali yang dimaksud agama Allah, bisa juga tali yang dimaksud adalah Al-Quran, Hablullahil Matin. Bisa juga yang dimaksud dengan hablullah itu siratuhul mustaqim, jalan yang lurus. Nah jamaah, yang demikian itu bukan kata Habib Hussein, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama berbeda pendapat di dalam hal ketika mentafsirkan ayat itu yang berkenaan dengan itu, menyebut berkenaan dengan al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Karena secara letterlek, ya, secara bahasa, bihablillah yakni tali Allah. Coba perhatikan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah Ta'ala terhadap kalian tatkala kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah Ta'ala mempersatukan di antara hati kalian. Lalu kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Padahal dahulu kalian berada di tepi jurang daripada api neraka. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan daripada itu kepada kalian supaya kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya terhadap kalian supaya kalian mendapat petunjuk. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, ayat ini turun jamaah tentunya ada sabab. Disebut sababun nuzul. Sebab turun ayat ini jamaah sekalian. Jadi terjadi itu permusuhan, perseteruan di antara dua kubu besar, yaitu kubu suku Aus dan Khazraj. Suku apa? Suku Aus dan Khazraj. Itu konon suku Aus dan Khazraj itu dua suku yang bersaudara seayah seibu tadinya. Itu bermusuh-musuhan 120 tahun lamanya. Lama gak tuh? 120 tahun jamaah sekalian. Bermusuh-musuhan, bahkan itu karena terjadi pembunuhan di antara mereka. Nah, permusuhan sekian lama sampai 120 tahun, bukan 2, 3 tahun, 4, 5 tahun, 10-an, bukan puluhan tahun, tapi ratusan, 120 tahun jamaah. Sedemikian rupa, maka Allah Ta'ala turunkan Nabi Muhammad. Allah utus Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Ini suku Aus Khazraj yang berlama-lama ya di dalam permusuhan sedemikian rupa, dengan nikmat Allah Ta'ala berupa nikmatul Islam wal iman, Allah persatukan hati mereka jamaah sekalian. Dengan apa? Dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah ya, yang secara umum kata para alim ulama itu agama Allah. Tali Allah itu yang dimaksud adalah agama Allah secara kemudian disimpulkan oleh ulama. Meskipun mereka berbeda-beda ya di dalam ketika menafsirkan ayat yang demikian itu. Habib bisa bacakan jamaah sekalian ya, itu alasan mereka kenapa mereka katakan itu siratuhul mustaqim ya. Disebutkan bahwa hadis Al-Harits Al-Awar dari Ali marfu'an. Ada hadis dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib secara marfu' bahwasannya yang dimaksud dengan hablullah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yakni siratuhul mustaqim. Yakni yang dimaksud berpegang teguh kalian kepada jalan Allah Ta'ala yang lurus. Jangan bercerai-berai. Aduh, kalau kita kaitkan dengan keadaan bangsa Indonesia sejak dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu ada upaya dari Belanda ya, hampir di setiap saat mereka berusaha untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan politik yang digencarkan, yaitu divide et impera. Itu bagaimana cara politik pecah belah jamaah sekalian, supaya umat Islam itu berpecah belah, nggak bersatu. Ya, setelah Indonesia merdeka juga begitu. Ya, rupanya yang seperti itu berhasil tuh upaya yang dilakukan oleh Belanda jamaah. Dulu ya sempat dari, kalau bicara politik jamaah ini bicara politik bukan agama. Maaf. Itu partai aja udah banyak sekarang, betul. Dipecah belah sedemikian rupa. Siapa yang ini? Umat Islam. Ya, sehingga suaranya sedikit. Sehingga kalau kita berharap ini Indonesia, insya Allah ya
kalau berlandaskan syariat Islam, wallahu alam. Ya. Ya, al-muhim orang-orang Islamnya, penganut agama Islam ini diharapkan sesuai menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Paling tidak begitu jamaah sekalian. Iya. Habib Rizik Syihab juga tidak mengatakan bahwa diharapkan itu Indonesia berlandaskan syariat Islam, tidak. Orang ini penganut agama Islam menjalankan syariat Islam. Kita nih sekarang alhamdulillah sedang menjalankan syariat Islam, yaitu apa? Ya sholat tadi, subuh berjamaah, itu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita isi di antara itu sampai terbit matahari, yaitu dengan sholat, dengan zikir. Zikir yang bagus seperti ini. Nah, jamaah sekalian akan Allah. Jadi siratul mustaqim, jalan Allah Ta'ala yang lurus. Begitu. Kemudian ada lagi pendapat lain berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Ada sahabat yang lain berpendapat bahwa dari Atiyah, dari Abi Sa'id berkata, bersabda Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan kitabullah, hablullah, yaitu kitabullah, hablullah al-mamdud minas sama ilal ard. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah sampaikan bahwa kitabullah wa hablullah al-mamdud minas sama ilal ard, yaitu hablullah, tali Allah itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Al-Mamdud yang terbentang dari langit sampai ke bumi, kitab Allah. Nah, ada lagi jamaah sekalian. Wa rawa Ibnu Mardawih min tariqi Ibrahim bin Muslim dari Abi Al-Ahwas dari Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Quran ini adalah hablullahil matin, tali Allah Ta'ala yang kuat. Wa huwa nurul mubin. Dan itu adalah yang dimaksud dengan Quran itu adalah cahaya Allah Ta'ala yang jelas. Wa huwa syifa an-nafi', penawar yang bermanfaat. Ismah liman tamassaka bih wa najah liman ittaba'ah, dan menjadi tameng bagi orang yang berpegang teguh kepada tali Allah itu, yaitu Al-Quran, dan menjadi penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Jadi udah ada dua pendapat tuh ya, yaitu Siratul Mustaqim dan Al-Quran. Jadi kalau kita mau bahas hablullahnya aja panjang jemaah. Tuh. Ya, ini bukan kata Habib Husin, berdasarkan penafsiran dari para sahabat ya, ketika menafsirkan ayat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian jamaah sekalian akan Allah, maka inti daripada ayat yang tadi yang Habib sampaikan itu, bahwasannya ayat ini turun dalam berkenaan dengan dua suku besar tadi yang Habib sampaikan, Al-Aus dan Khazraj. Ya, ada seorang dari Yahudi, anna rajulan wa dzalik anna rajulan minal yahud marra bimala minal aus wal khazraj fasa'ahu ma hum alaih minal ittifaq wal ulfah فبعث رجلا معه أمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل فلم يزل ذلك دعب حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتناثروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum wa tala alaihim hadhil ayah fanadimu ala makana minhum. Jamaah sekalian, ada sahabat yang menyebutkan ya bahwa sebab turun itu, jadi disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan lain-lainnya bahwasannya ayat ini turun, yaitu katanya ada seorang Yahudi yang lewat, dia di sekelompoknya dua suku yang besar itu Aus dan Khazraj. Nah, ini sampai si Yahudi ini berusaha untuk
mencelakai nih dua suku yang besar. Ini nih dari ini ya. Kalau tadi Habib katakan bahwa dua suku Aus Khazraj itu yang dahulunya bersaudara, ya sebapak seibu begitu ya. Kemudian karena sebabnya maka terjadilah perseteruan di antara mereka sampai pembunuhan jamaah sekalian. Kalau ini lain lagi jamaah. Ini ada seorang Yahudi datang, ya. Ini bikin dua suku ini kecewa. Nah, duduk di antara mereka, mengingatkan mereka. Maka si Yahudi ini duduk di tengah-tengah suku Aus dan Khazraj. Itu Yahudi berusaha untuk mencelakakan mereka, berusaha untuk memperburuk keadaan mereka. Ya, padahal dahulunya mereka itu bersatu, padahal mereka itu tadinya sepakat terhadap keduanya. Maka diutuslah di antara mereka sedemikian rupa, duduk mereka bersamanya, saling mengingatkan satu sama lain. Maka karena itu ada si Yahudi itu, terjadilah perseteruan, permusuhan gitu. Falam yazal dzalik da'wu. Begitu keadaannya sampai akhirnya salah satu sebagian mereka dengan yang lain itu bermarah-marahan. Dan masing-masing mereka bawa senjata. Akhirnya jadi menghangat itu keadaan. Ini dari versi lain ya. Pendapat. Kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi berusaha untuk mendamaikan di antara mereka. Kata Nabi, apakah dengan dakwah jahiliyah ya kamu kehendaki sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian? Maka Nabi baca itu ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Lalu mereka menyesali atas apa yang terjadi di antara mereka. Ya, dan mereka pun berpeluk-pelukan. Wastalahu, mereka damai. Wata'anaku, mereka saling berpeluk-pelukan. Wa algausilah, mereka lempar itu senjata. Ya, semoga Allah Ta'ala meridai mereka itu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah sekalian, jangan sampai kita mudah diadu domba begitu. Ya, ini cukup. Ini ayat menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, kalau dahulu itu ada suku Aus Khazraj yang bersaudara sedemikian lupa, seayah seibu, itu menjadi suku besar. Kemudian diadu domba sehingga terjadi perselisihan, perseteruan di antara mereka. Padahal mereka bersaudara tadinya coba. Ya, baku hantam di antara mereka. Bermusuhan 120 tahun lamanya. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi Nabi Muhammad mengingatkan kepada mereka, afi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Ya, dengan seruan apakah dengan cara jahiliyah ini kalian pertahankan sedangkan aku ada di antara kalian? Nabi baca tuh ayat tuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Berpegang teguh pada Al-Qur'an. Ingat, 212 itu apa? Itu karena Al-Qur'an dilecehkan, umat Islam se-Indonesia, se-Nusantara ini bangkit. Dia menyelamatkan itu Quran. Menolong Allah Ta'ala. Meskipun Allah nggak perlu bantuan kalian semuanya. Kita bantu. Ya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ketika Al-Qur'an itu dilecehkan. Umat Islam bersatu dalam 212, ingat ya? Itu jamaah sekalian. Hablullahil matin, ketika tali Allah Al-Qur'an itu diusik, diganggu, disakiti, dianiaya, dicela, dihujat sedemikian rupa, maka umat Islam bangkit, tidak boleh diam. Nah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari itu kita harus bersatu. Kita ini bersaudara semuanya. Apa yang menyebabkan kita bersaudara? Al-Islam wal iman, itu Islam dan iman yang persatukan kita. Betul ya Habib. Ya, kalau dilihat dari ininya keturunan Arab begitu ya. Jamaah dari Jawa, dari Sumatera, ya, dari Indonesia sedemikian rupa.
Habib juga lahir di Indonesia. Tapi Habib ini saudara kalian. Mau bangsanya apa kek? Mau itu bangsa Arab, Eropa, Amerika, Afrika, dan begitu seterusnya. Selama mereka beragama Islam adalah saudara. Islam itu yang persatukan kita. Islam itu yang menjadikan kita bersaudara. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Orang Sunda dengan orang Batak bersaudara selama beragama Islam. Itu saudara kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya saja orang beriman itu bersaudara. Orang beriman bersaudara. Al-Muslim, dalam hadis Nabi Muhammad SAW sabda, Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Dari itu sesama saudara nggak boleh menyakiti, mengganggu, menzalim, menganiaya, dan begitu seterusnya. Nggak boleh membiarkan saudaranya teraniaya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matullah alaikum. Ingatlah tatkala nikmat Allah Ta'ala terhadap kalian itu kuntum adaan. Tatkala kalian bermusuh-musuhan. Fa'asbahtum fa'allafa baina qulubikum. Maka dia Allah mempersatukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum min ni'mati ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya itu iman wal Islam. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. Padahal dahulunya kalian berada di tepi jurang api neraka. Hampir aja masuk neraka. Hampir ada di tepi jurang api neraka. Kalau kalian gak masuk Islam, begitu. Kalian tuh udah ada di tepi jurang api neraka. Ini kepada apa? Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus tuh bermusuhan 120 tahun. Hampir-hampir saja kalian itu berada di tepi jurang api neraka. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar fa'anqadhakum minha. Maka dia Allah Ta'ala menyelamatkan kalian daripadanya. Ini bisa terjadi bukan cuma pada suku Aus Khazraj, terhadap siapa aja dari kita yang bermusuh-musuhan, jamaah sekalian. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Enggak halal bagi seorang Islam meninggalkan saudaranya tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, jamaah sekalian. Ini terjadi terhadap siapa saja, jamaah. Kita punya saudara, baik saudara kandung maupun bukan, saudara seagama, kita nggak tegur sapa 3 hari, itu nggak halal, hukumnya haram. La yahillu liman, bukan kata Habib Husin, berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Nggak halal bagi seorang Islam meninggalkan saudaranya tidak tegur sapa selama 3 hari. Ya Rabb, itu bagaimana Habib? 220 tahun, apalagi 120 tahun. 3 hari aja nggak halal, haram. Nah, supaya apalagi ini sebentar lagi kita akan memasuki apa? Bulan Rajab, bulan mulia, memiliki luar biasa ini bulan. Kalau melakukan kebaikan di bulan Rajab berlipat ganda pahalanya. Jadi kalau bulan Rajab kita melakukan sesuatu yang baik di bulan Rajab, pahalanya berlipat ganda. Kalau melakukan perbuatan buruk di bulan Rajab juga berlipat ganda. Supaya kebaikan kita diterima, maka kita harus berdamai, jamaah. Ya. Buat orang-orang yang saling caci, saling menghujat satu sama lain, dikatakan andiru hadain hatta yastaliha. Tangguhkan amal kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Enggak diterima, jamaah. Amalnya enggak diterima sampai keduanya berdamai. Ya, kenapa kita menjelang puasa itu kita silaturahmi ke sana kemari ya? Silaturahmi. Kita menghubungi keluarga kita yang dekat, yang jauh, kita ziarah. Jamaah itu dalam rangka ya, kalau yang silaturahmi begitu macam, kita datang, kita minta maaf kalau ada kesalahan begitu. Nah, kalau kita bermusuh-musuhan, kita menjalani ibadah puasa, enggak diterima. Tangguhkan amal kedua orang ini yang sedang berselisih sampai keduanya berdamai. Yang saling benci nggak boleh. Orang Islam nggak boleh saling benci, nggak boleh. Kita ini bersaudara, harusnya bagaimana? Saling tunjang menunjang, bantu membantu, saling tolong menolong. Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan.
Dahulu ada Porkas, ada SDSB. Zaman Habib kecil itu dulu ya. Masih ingat kan yang tua-tua nih? Masih ingat gak? Itu, aduh setan seneng banget itu. Judi SDSB Porkas. Waduh setan, kata setan. Nah ini begini nih. Iya, begini yang saya mau. Begitu. Cuma jamaah nggak denger aja. Kalau jamaah dengar begitu pada sadar semua. Pada masuk surga semua. Iya. Justru setan cari sebanyak-banyaknya yang nemeni dia di neraka. SDSB dalam rangka judi. Tinggal tuh kesian setiap malam tuh. Ya. Dia nungguin apa tuh? Mimpi-mimpi ya. Mimpi dari mana aja, dari orang gila jadi. Itu kode apa tuh? Apa? Kode apa tuh? Iya. Kode-kode Porkas yang cuma berapa angka tuh? Angka apa nomor apa itu huruf ya? Lupa dulu tuh ya. Angka ya. Jadi kalau angkanya pas dapat tuh judi jamaah. Dapat jadi ya kayak mendadak. Cuma lebih banyak yang ini pada habis-habisan dah yang namanya judi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azan rizqun min amali syaitan. Itu amalan setan, perbuatan setan. Nah, setan menghendaki innama yuridu syaitan ayyuqa bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya hanya saja setan menghendaki al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, di dalam khamar dan maisir, dalam khamar dan judi. Dengan begitu setan menghendaki permusuhan dan kebencian di antara kalian. Naudzubillah. Innama yuridu syaitan ayyuqa. Sesungguhnya hanya saja setan menghendaki terjadi permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam khamar dan judi. Dulu pernah terjadi begitu. Ini yang hidupnya tahun apa? Tahun 90-an lebih, nggak tahu ya. Begitu ya. Iya, yang produk-produk 90 pada nggak tahu, tapi yang 80-an pada tahu tuh. Iya, judi Porkas, SDSB. Ya Rabb, ya Allah. Tinggal ulama pada teriak-teriak, jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu udah berjudi dan sebagainya. Udah aja, udah enak banget dah. Katanya, tinggal orang, ya Allah nanyain orang-orang gila bagaimana nih kodenya. Orang gila, Masya Allah. Udah tahu gila. Ya ada aja tuh kode-kode yang pakai begitu macam. Hati-hati jamaah. Ini setan, kalau dahulu pernah terjadi begitu, itu akan terjadi di masa yang akan datang juga dengan cara yang lain. Iya, judi dengan berbagai macam cara jamaah. Iya, bisa dengan pertandingan bola, bisa dijadiin judi juga ya. Bisa. Iya, hati-hati. Bisa juga dengan cara lain jamaah. Iya, bisa dengan permainan-permainan yang lainnya. Hati-hati. Ya, kita berbuat kebaikan sementara kita melakukan apa kemurkaan. Wah, ini bahaya jamaah. Ya, apa yang menjadi apa prediksi ya, secara ilmiah itu akan terjadi bencana yang dahsyat ya, khususnya di ibu kota jamaah. Yaitu terjadi apa? Tsunami. Laut udah dekat banget itu. Tinggal muntahnya aja tuh. Nah, kalau gunung yang ada di bawah laut itu meletus, wah khalas jamaah. Kalau udah umat Islam ya yang ada nih nggak berpegang teguh kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada Al-Qur'an dan sebagainya, waduh tinggal tunggu kehancurannya jamaah. Ancol udah dekat. Ya, itu lautan udah dekat, tinggal tumpahnya jamaah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan, amin. Ya, kalau itu akan terjadi apa? Letusan sedemikian rupa ya, sampai 2-30 meter bahkan 40 meter. Ya. Wah, itu mengkhawatirkan. Tapi itu insya Allah nggak terjadi jika kitanya memohon ampun ke hadrat Allah. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka selama engkau ada di tengah mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad hidup, nggak terjadi itu jamaah bencana. Nggak pernah terjadi bencana ketika Nabi Muhammad masih hidup. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka
Itu kelanjutannya. Allah tidak menyiksa mereka selama mereka beristighfar minta ampun. Kalau kita minta ampunnya sungguh-sungguh, insya Allah nggak terjadi. Minta ampunnya sungguh-sungguh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Aku minta ampun kepada Tuhan manusia. Itu barayat, Rabbal barayat, Tuhan jin dan manusia. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Aku minta ampun kepada Allah Tuhan jin dan manusia, dan aku minta ampun dari segala kesalahan. Ada di Ratib Al-Haddad ya. Baca itu. Nah kalau kita baca itu, apalagi semua bangsa Indonesia yang Islamnya aja baca itu, insya Allah tertahan itu bala malapetaka bencana. Kok ada negara yang terlindungi dari COVID? Ingat gak? Itu negara Yaman diantaranya. Negara yang terlindungi dari COVID. Karena apa? Ya orang-orang Yaman pada sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Kenapa kita nggak bisa kayak begitu? Ya, boleh-boleh saja pakai ini masker bagus dalam rangka pencegahan. Ya, tindakan preventif. Tapi intinya itu dari itu kita ini banyak dosa, harus minta ampun kepada Allah. Kalau enggak, waduh, kalau enggak ada orang-orang yang pada minta ampun, aduh jamaah, udah beraneka macam perbuatan maksiat kita lakoni. Mudah-mudahan Allah ampunin kita semuanya, amin. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan ayat itu udah selesai itu Habib sampaikan ya, yaitu atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yakni jalan Allah Ta'ala yang lurus, Al-Quran. Ya, Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matullah, ingat atas kalian, ingatlah oleh kalian wadhkuru nikmat Allah terhadap kalian. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, ingat semuanya kepada nikmat Allah. Tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan, maksudnya suku Aus dan Khazraj itu bermusuh-musuhan. Lalu Allah Ta'ala persatukan di antara hati kalian. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Maka kalian menjadi dengan nikmatnya bersaudara. Dengan nikmat iman dan Islam kalian menjadi bersaudara. Padahal dahulunya kalian itu berada di tepi jurang api neraka. Kalau kalian tidak bersatu, kalian terus dalam bermusuh-musuhan seperti itu, kalian berada di tepi jurang api neraka. Kalau udah di tepi jurang kira-kira bagaimana? Tinggal masuk, gampang banget. Masuk ke neraka. Fa'anqadhakum minha, maka dia Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Nah kita nih, alhamdulillah. Ini subhanallah, saudara, sedemikian rupa, alhamdulillah. Nikmat apa nih? Ini nikmatul iman wal Islam nih, berkat nikmat iman Islam. Nah, jaga jamaah sekalian. Kalau kita kepengen selamat hidup dunia akhirat, nih jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai mudah diadu domba. Gara-gara apa? Masjid yang satu pakai kunut, yang ono nggak pakai. Wow, berseteru. Jangan, masing-masing. Nggak apa-apa deh. Karena apa? Karena bukan wajib, sunnah. Kecuali perihal wajib. Yang ono, ya sholat subuh 3 rakaat, ini 2 rakaat baru kita ini tuh. Permasalahkan itu. Wah ini bid'ah, ini luar biasa. Gitu. Ya. Tapi sholat subuh mereka 2 rakaat sama. Cuma nggak pakai kunut. Ada dasarnya buat mereka tuh. Nggak kunut. Kita kunut ada dasarnya kuat masing-masing gitu jamaah. Jangan gara-gara begitu jadi berseteru. Di antara imam-imam besar ketika mereka sholat. Ya, yang satu imam tidak
Imam berkeyakinan untuk tidak kunut. Ketika dia menjadi makmum, imamnya kunut, ikut jamaah sekalian. Ya, jadi harus apa? Dewasa dalam hari ini tidak boleh apa? Berpecah belah gara-gara masalah sepele. Kecuali masalah-masalah yang sakral. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Kemudian jamaah tambahan yaitu nggak mungkin Habib sampaikan semua ya. Yaitu berkenaan keutamaan daripada bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab, bulan mulia jamaah, jangan disia-siakan. Kalau kita kepengen mendapat apa anugerah dari bulan Rajab itu. Nih, ini kitab namanya Kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq li Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama kitabnya Ghunyah, Al-Ghunyah. Ya, bagi orang yang menuntut kebenaran di talibi tariqil haq fil akhlaq wa tasawuf, di dalam akhlak dan tasawuf dan adab Islam. Di Syekh Abdul Qadir Jailani, ini karya seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu sirrah. Ya, ini kitab beliau menjelaskan fadail syahr Rajab. Wah, panjang jamaah. Nggak mungkin Habib sampaikan sekarang ini. Tuh lihat, panjang. Ya, jadi kesimpulannya aja Beb. Oke, kesimpulannya jamaah. Ini bulan Rajab, bulan mulia. Sebagaimana yang Habib sampaikan tadi di awal. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Ada 12 bulan di dalam kitabullah, yakni Lauhil Mahfud. Pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan mulia. Ini terbit ya, terbit. 10 menit setelah terbit. 10 menit setelah terbit kita sholat sunnah, sunnatul isyraq, itu menyamai pahalanya haji umroh sempurna. Masya Allah, padahal haji enggak cuma duduk begini, pahalanya menyamai haji umroh. Bukan kata Habib Husain, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas yang meriwayatkan hadis itu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu dia salat sunnah, maka itu baginya yang menyamai pahala haji umroh. Kemudian Nabi katakan sempurna. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima apa yang kita berbuat. Amin. Jamaah, jadi ini bulan Rajab, bulan mulia jamaah. Jangan disia-siakan. Di bulan Rajab itu terdapat satu hari, yaitu yang disebut kejadian yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Isra, perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi ketika itu sedang di antara tidur dan nggak tidur jamaah. Itu Nabi lagi begitu, tiba-tiba datang itu malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail. Ya. Jadi ada 3 malaikat dalam hadis disebutkan gitu. Jadi dikawal oleh 3 malaikat. Ada lagi keterangan 2. Itu berkendaraan buruk. Berkendaraan apa? Buruk. Biasanya kan begitu. Kalau jemput sekarang aja tuh ulama, kiai begitu macam. Kalau dia mau ceramah itu biasanya suka dijemput tuh gitu kan. Habib aja dijemput sama si itu tuh Bang Hadi. Iya, pakai apaan? Pakai motor dia yang bagus tuh. Nah, kalau Nabi Muhammad buruk, Masya Allah. Buruk itu kendaraan secepat kilat jamaah. Iya, kan buruk dari kata barak. Barak tuh kilat. Buruk itu kendaraan yang super canggih yang nggak pernah ada sampai hari kiamat kecuali buruk sana. Canggih jamaah. Jadi dari canggihnya itu begitu cepatnya Nabi SAW sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dulu dari kendaraan onta maupun kuda nggak seperti itu jamaah sekalian. Onta kuda kan berlama-lama berhari-hari itu, bisa 3 bulan, 2 bulan baru nyampe itu.
Tapi buruk, Masya Allah. Di sebagian malam aja, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus Nabi Mi'raj ke langit. Langit perjalanannya cukup jauh dan lama, jamaah. Ya nggak mungkin manusia biasa sampai ke sana, nggak mungkin. Kecuali yang dikehendaki Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah bila sitrin wala hijab, tanpa penghalang, tanpa batas. Ya Rabb, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sendal-sendalnya itu ke sana dengan sendal. Maka sendal Nabi lebih mulia itu dari kita semuanya, jemaah. Sendalnya nyampe itu. Na'lu Muhammad, ya, sendal Nabi yang dipeci-peci, suka ada apa tuh? Gambar telapak saya, kaki kayak sendal, itu sendal Nabi Muhammad. Jemaah, kalau dahulu Nabi Musa ketika berada di Tur Sina, Allah Ta'ala perintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Ikhlan alaik, lepas kedua sandalmu. Innak bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Lepas kedua sandal. Nabi enggak diperintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Shallu ala Nabi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu karena itu tuh maka ini bulan menjadi mulia, jamaah. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini ada hadis, jamaah, berkenaan sebetulnya keutamaan puasa di awal hari di bulan Rajab, ya, dan bangun malam di malam pertama. Jadi itu malam pertama tanggal 1 Februari itu malamnya tahajud. Nah, kemudian pagi ini puasa. Nah, gitu jamaah. Karena Rasulullah SAW dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, akhbarana al-Imam Asy-Syaikh Hibatullah As-Siguti rahimahullah bisnadih, dengan sanadnya dari Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, karena Rasulullah SAW idza dakhal Rajab, adalah Rasulullah SAW apabila masuk bulan Rajab, Nabi mengucapkan atau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi mengatakan berdoa begini, jamaah doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini ada dasarnya. Siapa yang kata? Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana dasarnya ini nih? Ya, kitab apa? Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Beliau menukil dari gurunya, akhbarana al-Imam Asy-Syaikh Hibatullah As-Siguti, semoga Allah rahmati beliau, dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dengan sanadnya, ingat jamaah, sanad tuh beliau dapatkan dari fulan sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi orang sekarang ada, Habib nggak sebut kelompoknya, jamaah, ya, dari mana tuh Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Aduh, ini orang nggak banyak belajar rupanya. Iya, sok tahu dari mana. Ente lebih ngerti dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati-hati jamaah. Itu ada kayak begitu. Ya, jangan ikut-ikutan main kayak begitu tuh. Dan ini bikin pusing orang Islam awam. Iya, jadi yang mana yang benar ya Beb kalau begini? Ente nggak usah bingung, nggak usah ragu. Ya, habaib itu sedunia, itu sanad keilmuannya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, jamaah. Ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi nggak usah bingung. Guru besar Buya Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami itu belajar kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Sanadnya ke Habib Ali bin Husain. Habib Ali bin Husain sanadnya kepada gurunya. Gurunya kepada gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bersambung itu sanad, jamaah. Laulal isnad laga alaman sya'a ma sya'a. Kalau tidak karena sanad, agama itu bersanad, jamaah. Kalau tidak karena sanad, maka orang bisa mengatakan apa yang dia kehendaki. Bisa aja dikata begini begitu macam. Nggak ada dasarnya. Ada buku namanya Biharul Anwar. Berjilid-jilid bukunya, banyak. Itu Jamiat Khair dapat bantuan namanya Biharul Anwar. Diumpetin sama kita jamaah. Jangan sampai dibaca, bahaya nih. Kitab Syiah.
Biharul Anwar. Itu dia kata dalilnya itu nggak dalilnya terputus, nggak sampai kepada Nabi Muhammad. Itu orang memasukkan hadis. Dia kata ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi, jamaah. Hati-hati. Itu sudah terjadi di masa lalu dan itu akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Jadi jamaah, singkatnya di bulan Rajab paling tidak kita puasa deh. Ya. 1 hari aja paling tidak. Ya. Ada cerita udah cukup sampai sini dah. Soalnya nanti kita ketemu lagi. Udah jam 6. Ya, Habib lihat nggak terasa. Wah, udah jam 6 aja ini. Ya, Habib juga ada acara. Jadi jamaah sekalian, puasa ini 1 hari di bulan Rajab. Insya Allah, mudah-mudahan karena sebabnya, karena ada sedikit dah, Habib cerita sedikit nih. Ya, waktu Nabi ziarah, Nabi mendengar orang yang sedang disiksa di kubur. Nabi nangis, Nabi sedih. Kata sahabat yang ngikutin Nabi Muhammad, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, itu orang disiksa dari kuburnya. Seandainya dia puasa sehari aja di bulan Rajab, nih saya nggak disiksa dari kubur. Begitu jamaah. Sehari aja. Seandainya tuh orang puasa sehari aja di bulan Rajab, nih saya tuh orang nggak disiksa di kubur. Ini ada di kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Kata ulama, oh itu hadis dhaif. Dhaif kata ulama lagi, jamaah, kata almarhum Profesor Dr. Said Muhammad bin Al-Maliki, itu hadis-hadis dhaif bisa digunakan untuk li fadailil amal, bukan dibuang begitu saja. Ya. Nah, jamaah, lakukan itu 1 hari aja puasa di bulan Rajab, bisa di awal, di tengah, di akhir, silakan. Ya. Kalau yang sedang berhalangan, kan halangan paling 10 hari, 7 hari. Ya. Kalau yang istihadah 15 hari. Ada waktunya apa? Waktu bersihnya. Nah, itu silakan puasa. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima apa yang kita lakukan, insyaallah, amin. Karena waktu yang memisahkan pertemuan kita. Habib kepengen bertemu lebih lama lagi. Ya, sehingga lebih banyak yang kita dapat. Tapi ini cukup luar biasa. Dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Ya, kita duduk bersama berzikir dalam rangka berzikir, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkat, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang Habib sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Ya, kalau nggak berjumpa di sini lagi, kita berjumpa di akhirat insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.